Halo, jumpa lagi bersama A3 Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Proximity yang dirilis tahun 2020. Langsung saja dimulai ceritanya. Let's go to join us. Film ini diawali dengan scene di hutan Alaska pada tahun 1979. Berawal dari seorang supir yang bernama Carl yang sedang mengendarai mobil Ford Phoenix. Tiba-tiba terjadi fenomena di mana sebuah truk melonjak dan terbalik tepat di depan mobil Carl. Carl segera melihat mobil truk yang terbalik dan tiba-tiba sebuah UFO terbang mendekat Carl. UFO itu mengeluarkan cahaya dan menculik Carl dan membawa Carl ke dalam UFO tersebut. Scene berpindah menunjukkan situasi perkotaan saat ini yang aman, tentram, dan damai. Kita diperlihatkan pemeran utama pada film ini. Inilah sosoknya yang bernama Isaac. Isaac adalah seorang ilmuwan muda yang bekerja di NASA. Hari itu Isaac masuk kantor dan menemukan adanya sinyal aneh pada komputer satelit NASA. Isaac menanggapi sinyal tersebut dan mendapat balasan sebuah data yang tidak dimengerti dan tidak jelas sumbernya. Scene berganti Isaac yang sedang berkonsultasi pada psikolog. Karena Isaac mengidap gangguan trauma psikis akibat orang tua Isaac meninggal saat ia kecil. Psikolog tersebut menyarankan Isaac untuk membuat vlog agar dapat mengurangi trauma yang dialami Isaac. Isaac pun langsung memulai pembuatan vlognya. Dan keesokan harinya Isaac membuat vlog di... So check it out. I made it to the top. Took me like 2 hours, so probably gonna have to Namun check back tiba-tiba down. ada fenomena sebuah meteor besar jatuh di hutan dekat Isaac berada. Seketika itu aparat pemerintah bergerak meninjau lokasi tersebut. Isaac sangat penasaran dan secara diam-diam menuju lokasi tempat meteor tersebut jatuh. Dengan menggunakan kameranya, Isaac merekam perjalanannya tersebut. Namun ia dibuat kaget ketika melihat sebuah UFO yang sedang terbang. Saat ingin mencoba mengamati kembali, tiba-tiba UFO itu hilang secepat kilat. Dan tiba-tiba sosok alien tepat berdiri belakang Isaac. Kemudian Isaac mengikuti alien tersebut. Setelah beberapa hari, Isaac tiba-tiba bangun dan tersadar berada di lokasi yang agak jauh dari lokasinya yang terakhir. Isaac merasakan sakit pada tangannya. Dan dia melihat hasil rekaman kameranya. Terlihat bahwa Isaac sempat terbang sebelum dia tidak sadarkan diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Isaac selama 3 hari telah diculik alien. Sesampainya di rumah, Isaac merasakan sakit pada tangannya. Dan sambil melihat televisinya, ternyata tiba-tiba televisi tersebut menghilang. Isaac kebingungan dan mencoba mendekati untuk menyentuh televisi tersebut. Namun ternyata terdapat dinding antar dimensi dan Isaac kembali mencoba kemampuannya itu pada kameranya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Isaac mendapat kekuatan super untuk membuka portal antar dimensi.
exhibiting symptoms of dehydration. Keesokan harinya, Ishak mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap tangannya yang sakit. Dokter dibuat kebingungan karena hasil ronsen ditemukan bekas patahan tulang yang sangat tipis, namun tidak ada bekas luka dan tangan Ishak tersambung dengan sempurna. Berpindah ke tempat kerja Ishak di mana mencoba menunjukkan kemampuan pada rekan kerjanya. Ishak mencoba untuk menghilangkan sebuah gelas. Namun, ketika gelas itu hilang, rekan kerjanya bereaksi datar dan tidak terkejut. Karena rekan kerja Ishak masih dapat melihat gelas tersebut. Nah, hal ini dapat disimpulkan fenomena tersebut hanya dapat dilihat Ishak seorang. Wah, wah, wah. Yeah, the cup. This cup? Are you okay? You didn't see that. See what? You stared at it for 5 minutes and then... Namun lagi-lagi rekan kerja Ishak hanya merespon datar dan tidak mempercayai hal tersebut dan menganggap video itu hanya editan. Penasaran dengan apa yang dialaminya, Ishak kemudian mengupload rekamannya ke channel YouTube-nya dan dengan segera mendapat ribuan penonton sehingga mengakibatkan salah satu TV swasta mengundangnya untuk wawancara. Akhirnya, Ishak datang ke stasiun TV tersebut untuk melakukan sesi wawancara dan namun lagi-lagi cerita dan video rekaman yang ditunjukkan oleh Ishak dianggap video editan dan efek visual semata. That you had a camera with you? You know, that you happened to catch this on camera? Sesampainya di rumah, Ishak mulai mencari informasi di internet tentang sakit tangannya dan penculikan alien yang dialaminya. Akhirnya, Ishak menemukan sebuah artikel yang lengkap dan mirip dengan apa yang dialaminya. Dan Ishak berhasil menghubungi si pembuat artikel dan mengajaknya untuk bertemu. Esok harinya, Ishak berjumpa dengan si pembuat artikel yang bernama Sarah. Sarah? Setelah mereka berdiskusi panjang lebar dan menceritakan apa yang dialami Ishak dan berbagi teori konspirasi tentang alien, akhirnya Sarah mengungkapkan nama seseorang, yaitu Carl. Did you hear about that abduction in 1979? No, what happened? I'll have to find out the details. Carl dapat membantu I think his name is untuk memahami Carl kejadian ini dan dapat Clark. I can't memberikan remember. Bye. jawaban-jawaban terhadap apa yang mereka alami. Scene berpindah ketika Ishak sampai di rumahnya. Lalu dia mengcopy rekaman video kameranya untuk dikirimkan kepada orang-orang yang percaya terhadap kejadian yang dialaminya. Ketika Ishak sedang memasukkan paket rekamannya ke dalam kotak pos, ada seorang yang menawarkan diri dan mengatakan tertarik pada cerita Ishak. Yeah. Thanks. Hey, wait a second. Keesokan harinya, Ishak mendatangi kantor orang tersebut. Lalu Ishak diwawancarai perihal kejadian yang dialaminya. Okay, thank you. Isaac, good to see you. Come on in. Namun, Really glad you pertanyaan decided orang to stop tersebut by. sangat detail dan Please, membuat have a seat. Ishak curiga. Dan tiba-tiba datang petugas keamanan yang menyergap dan menangkap Ishak. So, man. Kemudian Ishak terlihat dibawa menyusuri lorong oleh dua robot humanoid. Kemudian Ishak diinterogasi oleh kakek yang bernama Grave yang merupakan agen dari lembaga rahasia yang mengawasi antariksa dan mengisolasi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan alien. Ishak tidak mau diinterogasi secara paksa, kemudian dia berhasil membebaskan ikatannya dan kemudian membantu melepaskan ikatan Sarah. Mereka berdua kabur dari tempat itu.
Namun, para robot humanoid mengejar mereka dan pada saat kondisi terdesak, Isaac mencoba menggunakan kekuatannya dan tiba-tiba Isaac melakukan teleportasi dan mereka sampai di hutan di Costa Rica. Namun Grape memerintahkan anak buahnya dan pasukan humanoidnya untuk mengejar Isaac dan Sarah. That we track them. But more importantly, we need to follow them. We find them, we find Carl. Saat ini tampak Isaac dan Sarah menuju sebuah restoran di dekat pemukiman. Saat itu Isaac memutuskan segera menemukan Carl karena hanya Carl yang mampu menjawab permasalahan yang dialaminya. Isaac mencoba bertanya kepada penjaga restoran mengenai orang yang dapat membantu mereka dan akhirnya dengan modal alamat yang diberikan Hello? Hola. Hola. Señor que se llama Seth. Está en... Isaac berjumpa dengan Seth. Seth adalah seorang hacker jagoan. Ternyata Seth memiliki markas di tengah hutan berupa rumah pohon. Tapi jangan khawatir, meskipun rumah Seth di tengah hutan, tapi urusan internet, Seth memiliki koneksi internet yang super cepat. Dan dengan keahlian yang dimiliki Seth, dengan cepat mereka mampu menemukan koordinat lokasi Carl. Setelah Isaac menjelaskan tujuannya, Carl mau berkomunikasi melalui video call. Kemudian Isaac mengirimkan data yang pernah dia terima di awal film kepada Carl. Dan dengan alat penerjemah yang dimiliki oleh Carl, sehingga mampu menerjemahkan data tersebut yang ternyata alien akan datang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober beserta koordinat pendaratan mereka. Dengan jiwa petualangannya, Seth mengajukan diri untuk ikut dalam petualangan mereka serta membantu menyiapkan pesawat untuk menuju lokasi Carl. Dan petualangan pun dimulai. Sesampainya di British Columbia, Kanada, mereka menaiki kereta api untuk menuju tempat Carl. Namun Isaac tidak mengetahui bahwa mereka diikuti oleh robot humanoid dan dengan pengetahuan Seth sebagai hacker mengatakan secara teori robot tidak akan mengidentifikasi wajah mereka. Namun satu robot mengidentifikasi Isaac dan dengan kemampuan pencaksilat mereka, akhirnya robot pun dapat dirobohkan. Sesampainya mereka di rumah Carl, mereka langsung disambut dengan todongan senapan oleh Carl. Namun setelah Isaac menjelaskan kedatangan mereka, akhirnya Carl mempersilakan mereka masuk ke rumah Carl karena mereka datang terlalu awal. And that's it. He helped us contact you. Have you been deactivated? What do you mean? Is anybody following you? It's just us. You guys are early. You're arriving too Mereka dipersilakan untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan yang melelahkan untuk menikmati suasana tempat tinggal Carl. Are you feeling nervous? No, not really. I've been nervous. It always gets worse. Terlihat Isaac dan Sarah menjadi semakin dekat dan muncullah buih-buih asmara di antara mereka berdua karena mengalami nasib yang serupa tapi tak sama, yaitu diculik oleh alien. Yuhuy, so sweet. Do you remember? Me too. Dan akhirnya hari yang dinanti-nantikan telah tiba, di mana pesawat alien akan mendarat sesuai koordinat yang telah diberikan. Isaac yang sudah tidak sabar mencoba menuju lokasi koordinat tersebut. Dan tiba-tiba alien berada di belakang Isaac. Saat ini, alien sudah terlihat duduk bersama Isaac dan teman-teman di dalam rumah Carl. Mereka berdiskusi dan bertanya secara detail, dan semua pertanyaan dijawab oleh alien. Diskusi dapat berjalan lancar karena dibantu dengan alat penterjemah yang dimiliki oleh paman Carl.
Terjawab sudah bahwa tujuan mereka para alien datang ke bumi bukan untuk menjajah ataupun menguasai bumi, apalagi mengeksploitasi. Mereka datang untuk mencari asal-usul kehidupan, dan mereka mendatangi seluruh planet yang mereka singgahi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian Sarah mengajukan pertanyaan terkait lengannya yang sakit. Di sini alien menjelaskan dan mengeluarkan sebuah alat canggih yang mampu memotong tangan tanpa bekas luka dan memasukkan chip ke dalam sumsum tulang sehingga pengalaman mereka dapat dicatat secara otomatis. Dan alien tersebut mengeluarkan chip tersebut dari tangan Sarah. Namun pada saat giliran Isaac melakukan proses pengambilan chip dari tangannya, tiba-tiba Graves dan pasukannya datang. Kemudian Carl yang sangat kesal disusul oleh Sarah yang keluar dan ditembak laser oleh pasukan Graves. Fine! Ah, there are the others. Okay, her too. Alien menyuruh Isaac untuk menggunakan kemampuan yang telah diberikan dan memulai berkonsentrasi, dan tiba-tiba kemudian Isaac menyelamatkan teman-temannya dan masuk ke dalam dimensi cermin. Kemudian alien memulihkan Sarah dan kawan-kawan menggunakan ajian rawa rontek. Graves heran dengan menghilangnya Isaac dan kawan-kawan, dan terlihat UFO terbang melesat sekejap kilat tanpa basa-basi meninggalkan mereka. Setelah 6 bulan kemudian, Mr. Graves resmi dipecat karena tindakannya yang ambisius. Kemudian pemerintah membangun fasilitas baru di mana Z dan Carl bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas tersebut. Terlihat Isaac dan Sarah akhirnya hidup bahagia dan tentram sentosa dengan membuka kedai kopi di British Columbia. Selesai. Bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bye.